Kampus adalah tempat yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dan mahasiswi, justru menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak kekerasan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual di kampus adalah masalah yang sangat serius dan kompleks. Korban kekerasan seksual di kampus mayoritas adalah perempuan yang seringkali mengalami ketakutan dan trauma akibat tindakan tersebut. Mereka cenderung diam dan tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi karena takut kehilangan pekerjaan, reputasi, atau bahkan nyawa. Pada sejumlah kasus, korban bahkan dihapus dari daftar kelulusan oleh pihak kampus, sehingga mereka menjadi korban ganda. Kekerasan seksual di kampus tidak hanya berupa pelecehan verbal, tetapi juga fisik dan melalui teknologi. Pada konteks ini, korban perempuan mengalami ketidakberdayaan dan kelemahan yang membuat mereka rentan terhadap tindak kekerasan. Diskriminasi. Adanya ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan gender menjadikan korban semakin tak berdaya. Gangguan ini sering membuat para korban pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi ragu-ragu saat berbicara tentang apa yang terjadi dan dialami. Berdasarkan informasi dari Komnas Perempuan periode 2015-21, terdapat 67 pelaku, 28 pengajar, 15 guru, 10 siswa, 9 kepala sekolah, 2 pelatih, dan 3 lainnya. Kampus atau perguruan tinggi menempati posisi pertama untuk kejahatan seksual dalam lingkungan pendidikan 35 kasus dari 2015 hingga 2021. Pelecehan seksual di lingkungan kampus sangat berdampak pada kualitas pendidikan dan menjauhkan dari cita-cita anak bangsa. Edukasi dan pencegahan merupakan awal dari semua upaya permasalahan pelecehan seksual ini. Agar kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak marak terjadi dan menjadi lingkungan kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mahasiswa. Sekian dari saya. Bagaimana Anda menanggapi tentang kasus pelecehan yang melibatkan seorang dosen di UGM pada tahun 2016, yaitu Erik Hiarij, di mana dalam kasus ini seorang dosen di UGM di Jogja dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Tindakan pelecehan ini termasuk melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, tindakan tidak senonoh lainnya. Kasus ini menimbulkan kehebohan di kalangan mahasiswa dan masyarakat, serta menyoroti perlunya penegakan kampus. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi juga di Indonesia, dan memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini di semua tingkat pendidikan. Tadi Mas bertanya tentang kasus yang ini ya Mas, ini terjadi di UGM. Mungkin sebelum saya melanjutkan jawaban yang ingin saya berikan, saya akan bertanya balik kepada Masnya dulu. Mungkin tanggapan Masnya buat ya argumen pro apa yang Masnya itu tanggapi untuk kasus tersebut sih. Soalnya dari kami sendiri kan, kami kan mendapatkan ini kan, mendapatkan bagian korban. Nah, dari pertanyaan Masnya berikan, itu kami belum bisa menyimpulkan hal pasti kontranya itu di mana. Jadi saya ingin mungkin dari Masnya menanggapi secara pro-nya dulu, baru kita bisa menanggapi. Oke, jadi gini Mas, mengapa para mahasiswi selalu menjadi bahan properti atas perlakuan pelecehan seksual yang sebagaimana pelecehan seksual bukan hal yang sepele? Bagaimana hasil mahasiswa yang seharusnya dapat diberikan kepada perempuan yang
sering dijadikan sebagai objek di lingkungan kampus, sehingga nantinya dapat membuat sudut pandang lain dalam penyelidikan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus, serta mampu menumbuhkan kesadaran, memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi para khalayak kampus agar lebih peduli serta sadar tentang pentingnya perlindungan perempuan. Berbicara tentang pelecehan seksual di kampus ya, itu tuh kalau menurut saya ada beberapa batasan yang harus kita lakukan ya, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Nah, batasan-batasan itu dilakukan untuk mencegah kekerasan pelecehan seksual agar tindakan-tindakan tersebut itu bisa dihindari dari lingkungan kampus. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya merasa kalau di lingkungan kampus, terutama buat zaman sekarang ya, itu tuh dari gaya pergaulan mereka, terus dari gaya bicara mereka, itu mereka sudah menggambarkan kayak aku nih liar loh, aku nih bebas loh. Nah, mungkin di situ ada pemicu yang mana kasus pelecehan seksual ini akan terjadi. Nah, dari situ tuh kita bisa menilai bahwa pelecehan seksual itu sebenarnya ya tidak harus bentuk fisik, terus pelecehan itu ya juga tidak harus wanita yang salah. Kadang juga dari sisi prianya sendiri di kampus itu ya juga mereka ya juga dapat melakukan kesalahan juga dari mana? Ya dari tadi itu kayak mereka tuh kayak memancing seorang perempuan. Nah, dan dari perempuannya sendiri tuh dia tuh nggak tahu batasannya. Wah, aku nih harus responnya kayak gini sampai gini itu dia nggak tahu. Nah, jadi di kejadian tersebut, nah bakal timbul kasus pelecehan seksual. Mungkin itu sih mas. Disangka karena dari banyak korban kekerasan seksual, rata-rata baju tertutup sudah dibuktikan dengan hasil riset dan contoh di museum Belgia. Kebanyakan korban malah memakai pakaian berhijab dan bercadar. Korban atas kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus mayoritas didominasi perempuan. Dikarenakan adanya faktor budaya patriarki yang mengakar di lingkungan kampus, ketimpangan gender, relasi kuasa, kurangnya edukasi pelecehan seksual, dan minimnya laporan atas kasus pelecehan seksual. Dari hasil penelitian ini bahwa pemahaman mahasiswa terhadap kasus pelecehan seksual dianggap mampu dan paham. Menurut data yang telah dikumpulkan, bahwa mayoritas mahasiswa dapat mengklasifikasikan pemahaman dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Tidak menutup kemungkinan semua mahasiswa paham tentang kasus pelecehan seksual. Bisa saja hal ini dianggap tidak memiliki urgensi yang sangat penting dan merasa tidak perlu untuk mengetahui segala yang terkait dengan kekerasan seksual. Maka sangat penting mensosialisasikan pemahaman pelecehan seksual di lingkungan kampus dan berupaya mencegah pelecehan seksual dari diri kita sendiri. Pihak kampus juga harus ikut andil dalam menangani kasus pelecehan seksual. Kampus juga harus membuat satgas pelecehan seksual dengan mengakomodasikan layanan yang baik dan mudah dijangkau oleh mahasiswa dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Majid Armansyah.
Saya dari kampus Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan Informatika. Di sini saya sedang ada tugas untuk meneliti kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus, seperti yang dialami oleh anak ibu sendiri. Silakan ibu boleh diperkenalkan identitas ibu dan mungkin identitas anak ibu jika tidak keberatan. Nama saya Karina, Ibu Karina. Kalau anak saya tidak berani menyebutkan, takut nanti ada hal-hal yang buat dia namanya itu takut lah sebenarnya. Pokoknya takut dia trauma lah ya gitu. Oke Bu, kita langsung ke pertanyaan pertama Ibu ya. Dapatkah di sini Ibu menjelaskan secara singkat pengalaman korban tentang kekerasan seksual atau pelecehan di wilayah kampus, atau pelecehan tersebut bagaimana hal itu terjadi hingga mempengaruhi korban, Bu? Ceritanya tuh dia sekolah di Bandung swasta ya, sekolah swasta di Bandung, kampus Bandung swasta. Awalnya tuh dia itu mau ngadain praktek gitu, katanya mau praktek di suatu lab. Nah kebetulan dia itu ada si pelaku itu datang itu untuk melihat kondisi lab. Nah pas udah kebetulan teman-temannya masuk, dia masuk. Pas sudah selesai itu dosennya duluan pulang, sama teman-temannya juga ikut pulang. Dia tinggal berdua sama si pelaku itu. Nah, tiba-tiba dia dilecehkan gitu, cuma sampai nggak berhubungan sih, cuma sampai gitu doang. Terus udah gitu labnya posisi dikunci sama dia, jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin dia trauma dan dia nangis. Terus dia minta pindah ke kampus lain gitu. Oh seperti itu Bu. Lalu apa yang memotivasi korban untuk mau diceritakan kisahnya kepada kami hari ini Bu? Ya biar dia, maksudnya motivasinya itu dia tuh supaya tidak terjadi untuk orang lain ya, sama orang-orang lain, teman-temannya terutama, agar supaya si pelaku itu tuh kapok lah ya, terus dianya nggak mau biar supaya kampus itu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Lalu dapatkah korban menjelaskan insiden kekerasan seksual atau pelecehan yang korban alami di kampus? Kalau untuk menceritakan dia takut ya, karena dia trauma. Mungkin ada buktinya tuh dari CCTV kampus. Jadi yang bisa membuktikan semua itu dari CCTV. Lalu siapa aja Bu yang terlibat di dalam insiden tersebut? Apa ada saksi mata? Untuk saksi mata ya itu CCTV itu. Soalnya nggak ada orang, karena posisi ini cuma berdua doang sama si pelaku. Oh berarti sama sekali udah nggak ada orang, sepi ya Bu ya? Iya. Hanya ada bukti dari CCTV itu ya Bu? Iya, dilihat itu. Lalu bagaimana perasaan korban selama dan setelah kejadian itu Bu? Apa korban mengalami gejala fisik atau emosional? Ya jadi dia kayak orang trauma gitu. Jadi dia kayak orang suka marah-marah nggak jelas gitu. Jadi kayak trauma, jadi nggak mau lihat orang, lihat laki-laki tuh kayak orang takut. Gitu. Jadi punya rasa traumatik gitu ya Bu ya? Karena dia bisa di rumahnya nggak kenal temen, nggak kenal siapa-siapa, jadi takut lah ya dia. Lalu Bu, bagaimana korban mencari bantuan atau dukungan setelah kejadian itu? Apakah korban puas Bu dengan tanggapan yang diterima? Ya saya mah pengennya lapor polisi aja ya, biar tuntas, biar supaya nggak ada lagi yang kena yang lain gitu. Berarti apakah korban melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang kampus atau penegak hukum Bu? Jika demikian, lalu apa hasil yang didapat Bu? Ya kalau saya mah bisanya lapor polisi ya, terus sama bukti dari CCTV itu akhirnya ya itu terbukti ya, biar nggak jelas hukuman pasal aja ya, gimana polisi bertindak aja lanjutnya gimana ya. Lalu Bu, apakah ada sumber daya kampus atau layanan yang korban temukan dalam membantu menghadapi dampak setelahnya Bu? Ya
itu harus ada dari CCTV itu aja buat buktinya aja. Jadi ketahuan dari kampus itu kan, jadi ketahuan tuh siapa pelakunya dari CCTV itu aja. Apakah menurut Ibu ada faktor atau kondisi tertentu di kampus yang turut menyebabkan meluaskan kekerasan seksual atau pelecehan, Bu? Jika demikian, apakah mereka? Ya menurut saya mah harusnya itu harus ada bimbingan ya dalam agama, terutama jadi mereka itu dapat memasukkan bimbingan agama biar mereka tuh tahu hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bener gitu. Harus ada yang awasin lah ya. Di sini mah kurang kuat sih, harus ada orang-orang yang tertentu gitu. Agama kuat gitu. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan universitas untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dan pelecehan di kampus, Bu? Ya harusnya ya dengan merubah pakaian kali ya, itu anak-anak itu berpakaian yang lebih sopan ya, jadi tidak membuat orang tertarik gitu ya. Terus dengan agama juga harus ada sedikit ya, guru agama pesan-pesan yang nasihatin mereka supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau dari kampusnya sendiri ada yang bisa dilakukan nggak, Bu? Misalkan kayak membuat layanan atau apa gitu, Bu? Sama kurang paham ya gitu ya. Ya udah, Bu. Lalu lanjut, Bu. Apakah ada inisiatif program kampus yang menurut Ibu efektif dalam budaya mempromosikan persetujuan dan rasa hormat? Ya itu sih sama nggak ngerti ya, kurang jelas. Oh, tentang program-program gitu Ibu Iya. masih kurang Iya, kepikiran ke sana, Ibu. Iya nggak punya. Ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu universitas bisa lebih baik mendukung korban kekerasan seksual dan pelecehan di kampus, Bu? Yaitu dengan adanya agama itu, agamanya harus kuat. Guru agama lah nomor satu, bimbingan nasihat yang supaya mereka biar mengingatkan kembali. Gitu. Berarti dibuatkan layanan-layanan bimbingan keagamaan ya, Bu, ya, dalam kampus. Iya. Lalu nasihat apa yang akan Ibu berikan kepada mahasiswa atau mahasiswi lain yang mungkin mengalami atau yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan di kampus, Bu? Ya dengan menasihati supaya orang mah ada Tuhan, istilahnya ya jangan langsung cepat down. Dengan bedanya begitu ya kita harus buktikan kalau kita tuh jangan sampai terulang lagi, gimana caranya gitu. Kayak itu anak itu aja udah. Kasih semangat lah, motivasi yang baik. Ya, motivasi untuk anak-anak yang sudah Iya. pernah mengalaminya, Ibu, ya. Nggak trauma terus-terusan. Kalau trauma kan bahaya juga. Jatuh dia bisa bunuh diri, bisa apa gitu. Jadi minder lah bahasanya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bagikan tentang pengalaman korban-korban atau rekomendasi yang Ibu miliki untuk universitas untuk meningkatkan responnya terhadap kekerasan seksual dan pelecehan di kampus, Bu? Ya itu agama itu harus diperkuat dengan cara sholat, diwajibkan lah dalam agama Islam kan sholat wajib. Dengan begitu mereka kan tahu batasan-batasan, pasti kalau namanya dengan sholat dia pasti oh iya melakukan sesuatu itu ada pemikiran dulu. Berarti mewajibkan hal-hal di bidang bidang agama ya, Bu, ya. Ya, jadi biar mereka tuh berbalik, oh iya kan gue punya Tuhan ya gitu. Oke, Bu, kalau begitu terima kasih untuk wawancaranya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya ya, Bu. Ya. Oke.